melanjutkan kembali mengenai transaksi dalam penjualan. Kita perdalam, jika sebelumnya sudah transaksi standar, kita akan lihat transaksi itu untuk penjualan itu akan terhubung satu itu dengan pelanggan ya. Kita coba pelanggannya. Nah, ini ada list customer yang diperlukan kalau sebelumnya pernah impor data pelanggan. Kita nanti akan coba memasukkan data pelanggan serta hal-hal yang berkait dengan pelanggan. Kemudian untuk data pelanggan maupun saat transaksi nanti itu juga terdapat banyak setting. Kita lihat di situ di list, antara lain ada di order ya, jadi ada di menu list ya, bukan menulis ya, menu list, kemudian ada orders. Coba Anda lihat ada text, ada jadi setup pajak. Kemungkinan pernah kita lakukan saat setting awal database. Itu juga sudah, ini karena ini menu untuk setting awal sebenarnya ya. Tetapi dalam perjalanan kan tetap harus menguasai itu, tidak hanya saat setting awal. Kemudian ada term atau syarat pembayaran. Di sana juga ada shipments atau pengiriman. Jadi pengiriman melalui apa. Kemudian ada customer type. Nah, customer type itu tipe pelanggan juga sudah pernah kita input. Tapi kita akan lihat coba nanti ya. Nah, yang lain ini sudah pernah ya, salesman, sama ini belum ya. Sudah. Oke, kita ke teks dulu ya. Jadi list, order, kemudian masuk di teks. Nah, jika pernah Anda lakukan setting sebelumnya, tentu Anda akan muncul di sini PPN tag, kodenya T, PPN 10%, rate-nya 10%. Saya masuk ke dalam. Kalau nambah kan tinggal new ya. Masuk ke dalam, informasinya seperti apa. Nah, ini kemungkinan sudah di-input ya, karena ini cuma saya membuka data yang lama. Jadi ini sudah dilakukan saat setting awal. Nama PPN, mungkin kalau bingung ya PPN 10. Nah, oke, kemudian ada rate-nya 10. Itu 10% ya maksudnya ya. Kode kita pakai T. Kemudian description adalah PPN 10%. Sales tag account-nya ada PPN keluar saat menjual. Kemudian saat membeli itu ada PPN masukan. Nah, ini kan seperti teori yang lain, konsep sudah pernah disampaikan. Nah, tapi untuk datanya ya, boleh dicocokkan lagi atau dilihat di setting kalau belum jelas, tapi bisa dilakukan di video ini kan juga nampak ya. Oke. Kemudian akan kita lanjut list yang lain. Ada list tadi apa? Term ya, syarat pembayaran. Kita lihat. Nah, ada banyak yang sudah pernah kita masukkan juga, antara lain 2/10 atau 2% jika dibayar dalam 10 hari, N-nya atau jatuh temponya 30 hari. Coba Anda lihat ada N-nya 30 ya, tapi 2% untuk 60 harinya. Jadi Anda coba perhatikan di sana ada 2 net 30. Kalau Anda buka yang net 30, 45, 60 ini tidak ada potongannya. Nah, in paid within 0 days will get discount 0. Jadi dia tidak akan mendapat potongan karena di syarat ini adalah net 30 saja. Artinya apa? Wajib dibayar dalam 30 hari, tapi tidak ada perjanjian potongan. Itu bedanya ya. Kalau 2/10 kita lihat, nah di sini ada 2% untuk dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Nah, itu bedanya, dan data ini tidak saya tunjukkan satu persatu karena ini merupakan data yang lama, tapi Anda perlu mengeceknya. Jika tidak ada, segera diinput dan dibuka data yang lama ya. Ya, perlu diketik juga kalau tidak ada gitu ya, tapi termasuk informasi di dalamnya ya. Nah, oke ya, bukan diketik di luarnya saja, di dalamnya tidak terisi, nanti tidak cocok. Itu yang kedua. Kemudian apa ya, kita lihat list shipment, mungkin belum pernah ya shipmentnya ya, kosong kan. Oke, saya coba dulu misalnya kita ship pakai, mungkin ada transport juga ya, ada, saya coba aja pakai pos.
refreshnya. Oke, muncul. Kemudian ada JNE, itu kan macam-macam juga ya, prioritas, ada yang wah macam-macam, ada yang reguler dan seterusnya, tapi kita input itu aja dulu ya. Kemudian mungkin juga ada dari transport ya, jasa transport, misalnya Java nggak apa-apa ya, yang oh ya INC, Indotrans itu aja ya, transport. Nah, kalau Java nanti Jawa tok ya. Nah, saya pakai Indo, jadi Indonesia Trans ya, Indotrans. Nah, itu mengenai jasa pengiriman. Nanti bisa Anda input, jadi ada Indotrans, mungkin JNE, mungkin POS, dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nanti masih ada apa ya tadi ya, order customer type. Nah, customer type juga sudah pernah kita tulis sebelumnya. Saya buka. Nah, mungkin Anda di waktu sebelumnya sudah menginput ya, atau bahkan impor ya. Ada pelanggan tipe ini general atau umum, ada pelanggan tipe prioritas, ada tipe agen. Nah, paling tidak kita masukkan yang general sama priority itu ya. Nah, oke, agen juga boleh. Jadi untuk latihan selanjutnya mungkin ya, kalau general itu kan umum ya, pelanggan yang umum biasa. Tetapi mungkin karena namanya pelanggan kan udah sering ya, kalau kita catat semua beli sekali kan database-nya jadi panjang kan, banyak maksudnya. Tapi kalau mau dicatat ya silahkan. Nah, karena nanti di dalam penjualan kalau tidak pelanggan ya, pelanggan yang sering terhubung gitu, itu mungkin hanya kita lakukan secara penjualan langsung ke konsumen mungkin ya. Jadi hanya diperkirakan sekali datang atau ya seperti di toko-toko yang tidak tercatat sebagai data pelanggan. Oke, silahkan Anda periksa. Jika belum ada, silahkan diinput. Oke, saya kira itu dulu ya untuk list. Ya, ada teksnya, penjelasannya juga sudah disampaikan dari user manual accurate-nya ya. Oke, baik, terima kasih, selamat belajar.